يا للوطن حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان يا للوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirril wujud wa aslil mulkul mawjud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pemirsa dan sahabat-sahabat Ansor yang sangat saya hormati, Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin," yang artinya manusia jika sudah meninggal semua amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah wa ilmi yanfa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Sedikit yang perlu kiranya saya sampaikan adalah tentang waladin sholihin, anak yang soleh. Anak yang soleh tidak serta-merta langsung muncul menjadi anak yang soleh, akan tetapi perlu pendidikan, perlu keteladanan dari orang tua, dari kakak-kakaknya yang lebih senior. Karena kodratnya anak atau junior itu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya yang senior. Seperti yang termaktub atau yang diabadikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh hadara yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ini sebuah sejarah atau cerita yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang sangat penting untuk kita jadikan keteladanan atau pedoman. Nabi Yakub sangat dekat dengan para malaikat sampai saat ajal beliau mau dijemput, beliau dikabari oleh malaikat. Tidak seperti kita, tanpa sakit, tanpa apapun kadang-kadang langsung dicabut nyawanya. Tapi Nabi Yakub dikabari oleh malaikat kalau nyawanya akan diambil. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Beliau tidak sibuk untuk beribadah atau menambah pahala-pahala yang lain. Yang dilakukan Nabi Yakub bisa kita jadikan pedoman. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua, para senior, untuk para anak-anaknya dan junior. Nabi Yakub memanggil para putra-putranya, "Hai anakku, kumpullah. Ajalku akan segera tiba." Apa yang dilakukan Nabi Yakub dan ditanyakan Nabi Yakub kepada putra-putranya? Yang ditanyakan adalah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah setelah aku tiada? Ini yang paling penting. Sebagai orang tua, sebagai senior, yang ditanyakan adalah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah setelah saya tiada?
Bukan apa yang kamu makan setelah saya tiada, tapi apa yang kamu sembah setelah saya tiada. Jawaban dari putra-putra Nabi Yakub sungguh sangat ironis, dan inilah yang sangat perlu kita contoh. Jawaban putra Nabi Yakub, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid. Inilah yang paling unik dan perlu kita jadikan pedoman. Kenapa putra Nabi Yakub tidak langsung menjawab ilahan wahidan, Tuhan yang Maha Esa, tetapi jawabannya, aku akan menyembah apa yang bapak sembah, apa yang nenek dan kakekku sembah, seperti apa yang disembah oleh kakekku Nabi Ibrahim, kakekku Nabi Ismail, dan kakekku Nabi Isa. Inilah yang sangat unik untuk kita jadikan pedoman. Karena setiap anak itu selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh para seniornya. Seandainya orang tuanya suka melaksanakan tahlilan, minimal anaknya juga senang tahlilan. Bapaknya suka yasinan, anaknya suka yasinan. Itulah kenapa putra Nabi Yakub mengkaitkan jawabannya dengan apa yang dilakukan, apa yang disembah oleh bapak dan apa yang disembah oleh kakekku Ibrahim, kakekku Ismail, dan kakekku Ishak. Inilah yang paling unik untuk kita jadikan pedoman. Makanya untuk generasi-generasi yang baru atau para junior, putra-putri kita didik, kita beri keteladanan, bukan hanya dididik atau diperintah. Kita didik di tempat di mana keteladanan itu ada atau kebiasaan itu ada di lembaga-lembaga itu. Seharusnya kalau bapaknya suka tahlilan, anaknya disekolahkan di tempat-tempat sekolah yang di situ ada tahlilan, ada istighosah dan yang lain sebagainya. Makanya di dalam Al-Quran sampai diceritakan, sampai diabadikan sebuah cerita semacam itu. Keteladanan itu paling penting bagi generasi-generasi yang akan datang. Makanya sebagai generasi yang sekarang atau sebagai seorang bapak, di momen-momen Ramadan semacam ini, marilah kita ajak putra-putri kita memberikan contoh kepada putra-putri kita kepada kebaikan, bukan hanya diperintah tapi langsung memberikan contoh, biar ada penanaman di hatinya seperti yang dilakukan oleh putra Nabi Yakub. Mungkin itu yang bisa saya aturkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pesan saya untuk generasi yang sekarang, panjenengan harus bisa melangkah lebih maju, lebih jauh, karena panjenengan berdiri di atas pundak-pundak generasi sebelum panjenengan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.